Hari ini kita mau cek unit Hyundai Atos. Ini sebenarnya namanya agak bingung ya, antara Atos penyebutannya atau E to Z gitu, E to Z. Nah, karena ini mobil Hyundai kan mobil Korea ya. Jadi emang hari ini kita cek untuk kondisinya seperti apa. Terus sekalian kita cek apa saja yang perlu dilihat nanti kalau untuk mobil-mobil kelas Hyundai seperti ini, mobil non Jepang ya. Dan sebenarnya pemiliknya ini sih pecinta Hyundai. Sekalian nanti bisa kita tanya-tanya mengenai mobil ini, sekalian kita tanya keluh kesahnya, kelebihannya dan kekurangannya apa aja sama pemiliknya. Yang paling saya suka dari mobil ini, dia mobil yang sangat irit. Yang kedua, kabinnya lega, walaupun ini mobil yang mungil ya. Yang ketiga, dia gesit masuk ke jalan-jalan yang sempit. Jadi buat teman-teman yang butuh mobil untuk perkotaan, untuk aktivitas keseharian, saya rasa unit ini cocok buat teman-teman semua. Ini adalah Hyundai Atos tahun 2004. Warna asli hitam metalik, untuk platnya itu R Banyumas. Dan untuk unit ini pajak per tahunnya itu di angka 820.000. Jadi tergolong murah untuk unit tahun 2004. Dan ini sudah injeksi walaupun 1000 cc. Dan kita akan cek sama-sama kondisinya bareng saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept. Nah, sekarang kita langsung sama pemiliknya. Sekalian kita tanya spesifikasinya. Kenalan dulu Pak, ini dengan Pak Ebit. Pak Ebit. Ini betul ya, unitnya mau dijual? Betul. Betul. Ya. Tahunnya berapa ini? Ini tahun 2004. 2004. GLX. Tipenya GLX, ada GLX, ada GLS. Ada GLX. 2000 dan 2000 itu tuh build up. Tapi kalau ya 2002 sampai dengan 2008 itu CKD. Oh CKD. Oh, jadi Terakhir kalau yang build up-nya 2000 sampai 2001. Ya. Kalau yang selebihnya itu sampai 2008 itu udah CKD ya. CKD, Oke. Pak Abid ini sebenarnya dia punya Hyundai Atos itu nggak cuma satu. Jadi ini penggemar Hyundai Atos. Makanya kita sekalian tanya, kekurangan dan kelebihannya apa aja selama pegang unit Hyundai Atos. Ngomong-ngomong, udah berapa lama ngerasain Hyundai Atos? Ya, Pak Abid. saya pakai Hyundai Atos kurang lebih udah 10 tahun ya. 10 tahun? Ya, kurang lebih 10 tahun pakai Hyundai Atos. Hanya saja mungkin unitnya kadang-kadang suka ganti ya. Kadang-kadang kita kepingin, oh ini kepingin unit yang lain, oh, ganti gitu. pesan gitu. Kira-kira keluh kesahnya apa selama pegang Hyundai Atos? Ya, secara prinsip dari beberapa kali saya berganti-ganti Hyundai Atos, ternyata mungkin belum pernah mengalami kerusakan yang berarti. Artinya gitu. bahwa selama saya pegang Hyundai Atos tidak pernah ada kendala rusak ya. Oh gitu. Ya. Hanya saya kalau rusak-rusak wajar, penggantian part-part yang fast moving hari biasa ya, karena kampas rem, kampas kopling, ganti oli dan sebagainya. Nah, cuman memang ada kelemahan sedikit kalau Hyundai Atos itu, kalau di engine itu biasanya ISC-nya sering harus sering rajin-rajin kita bersihin. Oh, rajin dibersihkan. Ya, karena kalau tidak sering bersihkan kadang-kadang RPM-nya naik meraung, kadang gitu ya. Ini tapi kan kita udah ngatasinya gampang lah. 1000 cc injeksi ya? Betul. Betul. Terus gini Pak Ebit, ini kan mobil itu kan banyak, ada mobil Jepang, ada Eropa, ada Korea. Ini kenapa kok Pak Ebit itu milihnya Hyundai Atos gitu? Setelah sekian lama saya pakai Hyundai Atos dan saya mencoba membanding mobil yang lain, kebetulan juga di rumah ada mobil lain ya. Kalau dari segi kualitas bodi itu jauh dibanding mobil-mobil Jepang. Jujur saja ya. Lebih tebel. Ya, kita tidak menjelekan, tapi platnya rata-rata lebih utuh ya. Lebih utuh. Saya selama pegang Hyundai Atos belum pernah punya Hyundai Atos yang ada kroposnya. Oh, padahal tahunnya tahun 2. Jadi platnya dia lebih kuat gitu ya. Betul. Terus kalau kelebihannya kenapa saya harus pilih pakai Hyundai Atos? Pertama, mobilnya mungil tapi kelihatannya mungil tapi lega. Benar. Karena kabinnya juga tinggi. Jadi ya, headroomnya itu luas ya. Luas. Ya. Kebetulan kami juga punya temen yang badannya besar, ternyata pakai mobil masih bisa masuk. Enggak sempit ya. Enggak kayak sedan kelihatan mobilnya gede, masuk malah justru dia sempit gitu ya. Kedua kali mesinnya sudah injeksi. Oke, walaupun 1000 cc. Tapi 4 silinder. Ya, jadi lebih stabil itu. Irit yang utama adalah irit. Kalau zaman sekarang adalah irit. Nah ini penting buat teman-teman. Selama pakai Hyundai Atos kan pasti punya pengalaman mengenai BBM. Nah,
kira-kira BBM-nya dalam kota 1 liter berapa kilometer? Ya, kalau dihitung kurang lebihnya 1 liter dalam kota kurang lebih sekitar antara 14 sampai 16 Per kilo ya? Ya. Termasuk irit banget ya. 14 sampai 16 kilometer per liter. Itu waduh luar biasa, irit banget. Ya. Tapi itu semua sebenarnya tergantung cara membawa handlingnya. Cara membawa dan cara membawa kan berbeda-beda. Dan kondisi kendaraan juga. Dan kondisi kendaraan. Tapi di rata-rata kurang lebih sekitar 1,14-an lah. Oke, satu lagi Pak Ebit, satu lagi yang jadi pertanyaan. Kalau teman-teman kan mungkin beli mobil non Jepang, itu khawatir dengan spare part-nya. Kalau untuk Hyundai Atos gimana? Spare part selama ini pegang? Selama saya pegang Hyundai Atos di Purwokerto itu banyak spare partnya, ada banyak. Saya dengar juga lebih murah kan dari spare partnya. Lebih murah spare partnya. KW-nya juga banyak. KW-nya juga banyak. Wah ya, ini benar-benar informasi yang bermanfaat buat kita semua yang jelas. Oke, terima kasih Pak Ebit. Boleh ya saya minta izin review untuk kondisinya. Saya cek kondisi secara keseluruhan karena mobil ini dijual. Oke, terima kasih Pak Ebit. Saya lanjut dulu. Kalau untuk unit ini dia warnanya memang asli hitam seperti ini ya. Jadi warna hitam ini warna-warna yang cukup elegan kalau untuk Hyundai. Dan untuk bodi-bodi dia dari bagian depan kondisinya masih ngaleng, masih utuh, dan saya rasa ini masih banyak cat orisinilnya. Lampu kanan dan kiri itu lampunya masih oke, masih bagus. Grill juga masih oke, dan ini untuk tipenya dia yang tipe GLE. Karena ada yang tipe tertinggi itu tipe GLS. Jadi bedanya untuk dari bagian depan, untuk tipe GLX sendiri dia belum pakai fog lamp. Kalau kita lihat untuk celah-celah bodi seperti ini dengan bumper, dia celahnya masih rapi. Oke, nut-nut juga masih ketemu. Ini jelas untuk bodinya dia masih ngaleng dari kap mesin, kemudian dari bagian pipi atau bagian samping seperti ini. Pintu depan, pintu belakang sampai ke bagian belakang itu kondisinya juga masih oke, masih bagus. Kayak nut seperti ini juga masih lempeng, masih kelihatan rapi. Jadi nggak ada ciri-ciri dia bekas ketubruk dari bagian samping. Untuk keempat bannya dia pakai velg kaleng sebenarnya, cuman ditutup pakai doff seperti ini. Velg kaleng standar ring 13, bannya kondisinya masih cukup oke. Untuk luar kota saya rasa masih cukup bagus, masih kuat. Untuk bagian belakang seperti ini kondisinya juga masih kaleng. Wipernya juga masih berfungsi normal. Ada karet kaca bagian belakang seperti ini juga masih aman, tidak nyoplok, tidak ketas juga. Untuk bagian atas juga masih aman, masih oke. Kalau untuk bumper belakang dia masih kondisinya masih oke, masih cukup bagus ya. Walaupun warnanya agak kusam, ini baiknya disemir sih karena ini bahannya bahan plastik keras untuk bumper belakang. Dan untuk lampu belakangnya ini yang saya suka dari Hyundai Atos karena dia bentuknya walaupun tahun 2004 dia tapi masih timeless banget. Jadi ini masih kelihatan oke di tahun 2024 seperti ini. Dia lampunya itu nggak ketinggalan zaman. Jadi kalau saya rasa ini lampunya masih oke, masih bagus. Kalau untuk lampu belakang ini aman, dia nggak dipakaikan skotlet. Aman, nggak ada yang retak, nggak ada yang patah juga. Nyalanya juga masih cukup terang, masih oke. Kondisi bodi-bodi, depan, bagian pintu, sampai ke ban belakang, semuanya masih oke. Masih lempeng, kayak nut-nut juga masih lempeng, masih bagus ya, walaupun ada sepet-sepet tetap di area pojokan-pojokan bagian belakang seperti ini, tapi saya rasa masih oke, masih cukup rapi. Terus untuk area talang yang sebelah kiri seperti ini, dia celah talangnya itu masih oke, jadi aman, tidak ada keropos, tidak ada ciri-ciri bekas disepet atau dia udah didempul ulang. Dan coba kita cek sekarang untuk pintu-pintunya. Sealerannya itu masih utuh sebenarnya, masih bagus, masih ori bawaan untuk sealer. Sampai bagian pojokan depan itu masih oke, aman, tidak ada yang keropos. Kemudian ini untuk door trimnya karena ini tipe GLX ya seperti ini, jadi nggak ada bludru-bludrunya ya. Untuk bagian dashboardnya seperti ini agak unik, dia agak membulat-membulat untuk area dashboardnya. Kita cek untuk kisi-kisi AC-nya, ini masih utuh, aman, tidak ada yang patah. Kisi-kisi AC tengah juga aman, tidak ada yang patah. Ada head unit juga terpasang rapi. Terus kemudian ada panel-panel AC. Nanti sekalian kita coba cek untuk kondisi AC-nya seperti apa. Nah, kalau kita lihat untuk pilar depan seperti ini, untuk pilar A-nya itu masih oke, bagus, aman, pelipitnya masih oke, masih rapi, tidak ada ciri-ciri bekas ketubruk dari bagian samping atau bekas reparasi. Sampai bagian atas seperti ini, untuk pilarnya masih oke, sampai ke bagian pilar B, pilarnya masih oke, sampai ke bagian risplang bawah ini masih utuh, kondisinya masih aman, ngaleng dan tidak bekas dempulan. Dan ini untuk joknya itu masih bawaan dari Hyundai Atos. Asli bludrunya emang seperti ini. Ada sedikit corak warna lain di bagian jok seperti ini. Tapi ini menimbulkan kesan yang estetik kalau menurut saya. Walaupun mobil kecil, tapi ini saya rasa mobil yang cukup nyaman. Kenapa? Karena untuk headroomnya itu betul memang headroomnya agak luas. Sobat saya masuk untuk saya coba headroomnya ini saya masih 1 kilan untuk bagian atasnya. Dan saya itu tingginya 165 cm. Untuk jok supirnya itu aman, tidak ada yang sobek. Saya rasa juga masih bersih, masih wangi, dan masih kenceng, tidak kempes. Dan setirnya juga aman, tidak bunyi untuk kaki-kaki, dan ini sudah power steering. Klaksonnya juga berfungsi normal. Ada panel indikator speedometer, kemudian indikator bensin, dan indikator suhu. Tapi tidak ada tachometernya atau tidak ada RPM-nya.
Dan untuk pintu yang sebelah kanan itu silerannya juga masih utuh seperti ini kondisinya, sampai ke bagian bawah muter aman, kondisinya aman, tidak ada yang keropos atau tidak ada bekas reparasi. Kondisi door trim juga masih bagus, aman, tidak ada yang retak, tidak ada yang patah. Kemudian untuk power window-nya kanan dan kiri semuanya juga berfungsi normal. Kemudian untuk pilar A seperti ini, dia masih bagus, aman, tidak ada yang ciri-ciri bekas ketubruk dari bagian samping. Jadi dia masih rapi, pelipit-pelipitnya sampai ke pilar A seperti ini, sampai atas dan sampai ke pilar B itu kondisinya juga masih bagus, masih oke. Sampai bagian risplang bawah seperti ini, kondisinya juga masih ngaleng, tidak ada ciri-ciri bekas reparasi. Lanjut untuk pintu belakang, kondisinya dia masih ada silerannya seperti ini, masih utuh, bawaan dari pabrikan. Kemudian door trimnya juga masih cukup rapi. Dan untuk Hyundai Atos ini, dia untuk belakangnya itu masih mau pakai model engkol. Dan untuk door trimnya, dia masih bagus, masih oke, dia masih aman, tidak ada yang patah. Kemudian untuk pilar-pilar seperti ini, kondisinya masih rapi, masih bagus. Sampai ke area risplang bawah seperti ini, kondisinya juga aman, tidak ada keropos dan masih rapi. Dan untuk jok bagian belakang, kondisinya juga masih rapi, masih bagus, aman, tidak ada yang sobek, kondisinya juga masih empuk dan masih wangi. Dan sekalian saya coba untuk bangku bagian belakang. Kondisinya masih cukup longgar, walaupun ini kelas mobil kecil, city car, tapi ini saya rasa visibilitas masih oke dan headroomnya itu masih cukup luas. Dan untuk bagian belakang masih ada bagasinya. Kemudian untuk area plafon, itu plafonnya bludru seperti ini dan plafonnya masih bagus, masih aman, tidak ada yang patah, tidak ada yang kendor sampai turun. Kemudian untuk pintu yang belakang sebelah kanan, kondisi sileran-sileran juga masih utuh, masih rapi, aman, tidak ada yang keropos dan tidak ada bekas reparasi. Area door trim juga masih bagus, ada engkol seperti ini untuk naik dan turun kaca belakang. Dan untuk pintu-pintunya di keempat titik itu masih oke banget, ditutupnya masih enak, bunyinya masih celing. Dan sekarang kita coba cek untuk bagasi belakang. Dan hidrolisnya masih berfungsi dengan normal, hidrolisnya masih oke, masih bagus. Cek untuk sileran-sileran bagian pintu belakang seperti ini, silerannya masih utuh, masih bawaan dari pabrikan, masih oke. Dan untuk bagian pelipit belakang, coba cek juga, pelipitnya itu masih ori bawaan dan aman, tidak ada bekas benturan dari bagian belakang seperti ini. Dan ini bagasinya cukup luas, jadi ini bagasinya muat untuk satu orang seperti ini. Jadi saya rasa ini mobil walaupun kecil tapi muatnya banyak. Dan sekarang kita cek untuk area mesin. Sebelumnya kita cek juga untuk sileran-sileran seperti ini. Kondisi sileran masih utuh, masih rapi, masih aman, tidak ada bekas ciri-ciri ketubruk dari bagian depan. Cek juga untuk apron depan seperti ini, pelipit-pelipitnya masih rapi, masih oke. Ada logo Hyundai-nya juga masih tertulis jelas di bagian apron depan. Jadi ini tandanya untuk apron depan ini memang asli bawaan dari Hyundai. Dan untuk bagian pojokan-pojokan seperti ini, pelipitnya juga masih cukup rapi. Sampai area talang seperti ini juga masih rapi, masih oke. Area support shockbreaker juga masih aman, selebor-selebor aman, tidak ada yang keropos dari bagian atas maupun bagian bawah. Dan untuk kondisi mesin, ini saya rasa masih aman. Dia tidak ada rembes-rembes oli, tidak ada oli-oli sampai ke netes gitu ya. Kalau kotor sih wajar ya. Untuk bagian bawah ini memang agak sedikit kotor. Nah, sobat, sekarang kita cek untuk oli mesinnya bagaimana. Oli mesin masih aman, masih cukup oke, tidak terlalu tua ya. Tapi yang jelas kita cek oli seperti ini biar tahu bahwa oli mesin ini kecampur sama air radiator apa enggak. Kalau kecampur sama air radiator itu udah warnanya otomatis warna coklat susu. Dan itu udah perlu dihindari karena mobil itu udah harus turun mesin. Dan sekarang kita coba cek, kita nyalakan mesinnya, kita dengerin suaranya. Ini 1000 cc 4 silinder. Ini suaranya masih cukup oke, masih cukup halus. Nah, coba sekarang kita naikkan RPM-nya, kita dengerin juga suaranya. Ada suara-suara yang aneh apa enggak? Kita naikkan RPM pun suaranya masih oke, masih normal, aman, dan tidak ada masalah. Kita coba untuk AC-nya seperti ini, dan kondisi AC-nya masih cukup oke, masih dingin, masih bagus. Jadi hawa dinginnya itu masih keluar, masih oke. Dan sekarang kita coba cek untuk power window kanan dan kiri. Semuanya berfungsi secara normal, power window kanan dan kiri. Dan saya rasa kita udah cek kondisi secara keseluruhan. Tapi buat teman-teman yang pasti, karena ini mobil bekas, itu selera bisa standarnya beda-beda ya. Nggak harus percaya sama saya, nggak harus sependapat sama saya. Kita udah ceritakan tadi kondisinya secara keseluruhan. Bisa jadi saya dan teman-teman bisa berbeda pendapat. Yang jelas kalau menurut saya, ini kondisinya masih oke, masih bagus, mesinnya normal, AC-nya dingin, power window normal, kemudian kaki-kaki juga masih enak. Kondisi bodi-bodi juga masih masuk kalau menurut saya. Kalau teman-teman masih penasaran, bisa hubungi nomor WhatsApp yang kita cantumkan di deskripsi. Ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.